Hai guys, kembali lagi di channel saya, channel Doyer Haryadi Simanjuntak. Kali ini kita akan belajar atau saya akan menunjukkan bagaimana mencari akar persamaan kuadrat ya. Jadi video ini akan saya masukkan di playlist belajar matematika. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempermudah kalian nanti ketika saya menunjukkan bagaimana saya memprogram Arduino untuk mencari akar persamaan kuadrat. Oke, di depan kalian sudah saya tuliskan beberapa ya, yaitu metode yang bisa digunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Jadi saya tidak akan jelasin bagaimana dan seperti apa persamaan kuadrat ya. Saya anggap kalian sudah memahaminya dan sudah bisa ya, sudah kenal lah kira-kira gitu ya. Oke, jadi metode yang saya tuliskan ada 3 yang saya tahu ya. Yang pertama cara biasa, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, cara yang biasa ini tidak akan saya tunjukkan karena menurut saya ini tidak efektif ya untuk perhitungan-perhitungan yang akarnya real dan imajinar. Jadi dua metode yang akan saya tunjukkan ini adalah metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan akar persamaan kuadrat, baik yang biasa maupun yang real plus imajiner hasilnya ya. Di persamaan kuadrat ini ada bentuk umumnya, BU yang ada kalian lihat di sini, artinya adalah bentuk umum. Jadi bentuk umumnya berupa AX pangkat 2, ya berorde 2 paling tinggi, ditambah BX, ditambah C, sama dengan 0. Nah, A tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau misalkan dia A sama dengan 0, maka dia tinggal persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Namun B atau C boleh 0, oke? Dan A, B, dan C itu merupakan bilangan real ya. Jadi semua angka bisa masuk. Jadi di sini ada contoh-contohnya yang akan kita coba selesaikan nanti. Kalau kita sempat ya. Ada 4. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kuadrat sempurna. Baik, untuk kuadrat sempurna ini saya buat bentuk umumnya dulu ya. Saya tunjukkan bagaimana cara menjabarkannya. Jadi kan bentuk umum tadi itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, mengakalin ini atau dengan cara kuadrat sempurna ini sebenarnya idenya adalah bagaimana membuat dia atau memanipulasi menjadi bentuk seperti ini. Menjadi bentuk seperti ini. X ditambah A pangkat 2. Dimana kalau misalkan dijabarkan ini menjadi X kuadrat ditambah 2AX ditambah A pangkat 2. Jadi idenya adalah untuk membuat seperti ini ya, atau tepatnya yang sebelah kanan ini. Oke, sekarang kita manipulasi dia. Pertama, kedua belah pihak kiri dan kanan sama dengan kita bagi dengan A, menjadi X kuadrat ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan 0 dibagi A. Jadi harus konsisten ya, kalau di sebelah kiri kita bagi A, di kanan pun juga dibagi A. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan 0. Ini kira-kira istilahnya untuk menunjukkan bagaimana supaya koefisiensi X kuadrat itu menjadi 1 ya. Jadi dibagi dengan angka yang koefisien depannya. Jadi kalau sudah 1 ya tetap hasilnya akan sama. Selanjutnya adalah kita akan mindahkan yang sini ke sebelah kanan dengan cara kedua belah pihak kiri dan kanan sama dengan kita kurangi dengan angka yang C per A ini. Jadi seperti ini kira-kira. X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A dikurang C per A sama dengan 0 dikurang C per A.
Oke, jadi konsisten ya, sama-sama dikurangi angka yang sama. Jadi saya buat di sini, saya lupa tadi. Kurangi dengan C per A. Nah, setelah itu kita selesaikan, ini udah jelas habis ya. X kuadrat ditambah B per AX sama dengan minus C per A. Oke. Nah, setelah itu, bagaimana caranya memanipulasi sekali lagi untuk menjadi seperti ini? Nah, caranya adalah X kuadrat ditambah B per AX ditambah. Nah, pihak kiri dan kanan sama-sama kita tambahkan, maksud saya kiri sama dengan dan kanan sama dengan, kita tambahkan dengan 1/2 B per A pangkat 2 sama dengan min C per A ditambah, ingat harus konsisten, kalau sebelah kiri kita kasih 1/2 B per A, maka kanan juga demikian, dipangkatkan 2. Nah, setelah itu kita misalkan. Nah, lagi-lagi saya ingatkan ini caranya bagaimana untuk manipulasi persamaan itu menjadi seperti ini ya. Nah, jadi kita misalkan dulu P sama dengan B per 2A. Itu di mana diambil? Dari sini. Oke. Jadi kira-kira yang ini itu kita tukar menjadi B per 2A untuk memudahkan perhitungan. Atau dengan kata lain, saya naikkan 2-nya ke atas, 2P sama dengan B per A ya. Oke, nah sekarang kita manipulasilah mereka yang ini. Satu lagi kurang, sorry, Q. Nah tadi kalau ada P, kita misalkan juga Q, itu sama dengan yang sebelah kanannya. Yang ini. Yaitu min C per A ditambah 1/2 B per A pangkat 2. Wah, tadi kan saya katakan P sudah dimisalkan kan? Yang ini dimisalkan P kan? Jadi saya tukar lagi biar lebih sederhana, yaitu min C per A ditambah P kuadrat. Jadi ada dua pemisalan yang kita gunakan, yaitu yang satu adalah yang ini. Maksud saya yang ini. Saya kurung-kurung dulu nih. Yaitu Q. Satu lagi P-nya seperti ini. Nah, jadi sudah kita manipulasi, tinggal kita pindahkan lah. Saya kasih batas dulu nih. Saya naikkan ke atas ya. Baik. Tadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat. Ya, saya tulis ulang aja biar lebih enak lihatnya nanti. C per A ditambah B per 2A pangkat 2. Sekarang kita tukar. Nah, B per A sudah saya misalkan tadi yang ini. Dari sini. Sekarang saya tukar, yaitu 2P menjadi 2P. Maka X kuadrat ditambah 2P kali X ditambah B per 2A, tadi pemisalannya apa? B per 2A itu adalah P. Tinggal tukar. P, karena dia pangkat 2 di sini, maka kuadrat. Sama dengan min C per A ditambah P kuadrat. Oke, nah tadi kan sudah kita misalkan kalau min C per A ditambah P kuadrat itu sama dengan Q kan? Tukar lagi ke bawah, yaitu X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat sama dengan Q. Oke, yang ini sudah kita misalkan ya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat
bentuk ini sudah sama dengan ini. Nah, jadi tinggal kita faktorkan menjadi seperti ini. Tinggal kita ganti menjadi X ditambah P, yang di atas tadi A, sekarang jadi P. Karena yang kita persamakan ini kan adalah P ya, jadi tinggal ganti P. Pangkat 2 sama dengan Q. Nah, kalau sudah begini adalah kita mau cari nilai X, akarnya. Jadi kedua belah pihak sama-sama kita akarkan pangkat 2 ya. Jadi menjadi X tambah P pangkat 2 diakar sama dengan akar Q. Akar yang ini habis dengan yang ini, gak saya jelasin lagi, saya anggap kalian sudah paham ya. X ditambah P sama dengan akar Q. Bukan 9, tapi Q. Maka tinggallah dia X sama dengan plus minus akar Q dikurang P. Nah, jika udah begini, maka kita ganti semua yang kita misalkan tadi, yaitu P dan Q. Jadi persamaannya adalah X pertama, perlu kalian catat, setiap akar ini, nilai akar di sini, akar 9, itu artinya ada dua nilai yang sama, yaitu 3 atau negatif 3. Makanya diletakkan plus dan minus. Jadi ada dua ini kemungkinannya, ada bernilai plus, ada yang bernilai negatif. Jadi saya tukar kira-kira begini. Satu yang bernilai plus, maka akar Q kurang P. Yang satu lagi X2 adalah negatif akar Q kurang P. Nah, tinggal kita masukkan atau tinggal kita tukar-tukar nilainya menjadi seperti ini. X1 sama dengan positif akar Q. Q-nya tadi adalah min C per A ditambah P. P-nya adalah tadi B per 2A. X1 ya. Tadi akar Q tadi sudah, ini jadi semua diakarkan ya. Dikurang P. P-nya adalah B per 2. Ini untuk akar yang pertama, yaitu yang ini. Sekarang yang kedua adalah X kedua minus akar Q min C per A ditambah B per 2A kuadrat, ini kuadrat sorry, karena kan tadi ini akar Q, sementara Q nya ini ya, dikurang P ya, P nya tinggal B per 2A. Jadi inilah dia cara untuk mencari kuadrat sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana contohnya untuk mengerjakannya ya.